Jadi kalau kalian nih guys, ingat tentang mantan kalian. Ya. Menurut kalian nih generasi muda zaman sekarang, udah peduli nggak sih sama sejarah bangsanya? Satu kata teman-teman, kurang. Halo guys, kembali lagi di podcast Smatraga Beropini. Kalian yang bertanya, Smatraga yang menjawab. Oke, jadi di edisi kali ini, podcast kali ini mungkin kalian asing nih ya untuk yang nonton podcast hari ini sama saya. Ya, jadi di sini saya akan menjadi pembawa acara di podcast Smatraga Beropini. Jadi perkenalkan, saya Ivo dan kali ini kita akan bahas materi yang mungkin dekat banget sama anak-anak zaman sekarang, tapi sering banget dibenci gitu ya. Ya mungkin dibenci atau mungkin nggak banyak yang suka gitu. Jadi kita akan bahas tentang sejarah. Kenapa sih kok sejarah itu banyak yang suka tapi juga banyak yang benci? Nah, di sini saya ditemani sama dua teman kita. Nah, silahkan. Oke, perkenalkan namaku Chris. Aku alumni tahun 2026 di SMA Kristen Petra 3 ini. Dan saya Gabriel Justin Krisnawan. Sama kayak Chris, saya juga alumni tahun 2026 di SMA Kristen Petra 3. Oke, ya. Jadi ini alumni kita yang barusan lulus di tahun 2026 ini ya. Jadi seneng bisa ngobrol sama kalian lagi ya. Jadi kemarin-kemarin kan kita ngobrolnya di kelas. Nah, sekarang kita dikasih wadah nih di Smatraga Beropini. Oke. Ya udah nggak gangguin Bapak di ruang guru ya Pak. Ya udah deh. Kita langsung aja mungkin masuk ke materi aja ya. Kalau mungkin Bapak bertanya-tanya nih tentang sejarah gitu ya. Beberapa orang suka nih sama sejarah dan Bapak tuh sering ngobrol sama kalian tuh tentang sejarah nih. Nah, Bapak pengen tahu kenapa sih kalian bisa seneng sama sejarah? Mungkin dari awalnya dulu deh. Gimana kalian bisa seneng dan tertarik untuk belajar sejarah? Siapa dulu? Aku dulu. Ya udah, baiklah. Begitu aku akan jelaskan terlebih dahulu ceritaku bagaimana saya suka sama sejarah. Nah, ceritaku itu bisa suka sama sejarah itu pada awalnya itu aku sama kayak kalian teman-teman. Jadi kayak benci banget sama sejarah. Itu di kelas SMP itu awal-awal kelas 7 itu aku kayak ini pelajaran apa sih, ngapain kayak ngafalin zaman batu segala macam manusia purba. Ya, itu. Terus sekitar kelas 9 itu ada tuh isu di TikTok itu di sosmed tuh banyak beredar tentang peringatan aku sebut aja ini tuh peringatan G30 PKI. Nah, aku tuh bingung ini kejadiannya tuh kayak apa sih sebenarnya. Jadinya aku coba pelajari, keterusan sampai nonton filmnya juga yang pernah diproduksi di masa itu. Jadinya keterusan dan akhirnya suka deh. Jadi intinya tuh kalian tuh melakukan hal yang sama terus-menerus, lama-lama kalian suka dan menjadi tertarik untuk mempelajari lebih lanjut di bagian-bagian lainnya. Oke, kalau Gapci sendiri gimana? Nah, kalau saya sendiri agak unik sih sebenarnya. Jadi kalau aku dari zaman TK, playgroup itu udah megang tablet guys. Jadi kayak udah sukanya main game gitu. Nah, namanya bocil ya guys ya. Jadi kalau ada game yang lewat di berandanya Play Store, itu kan langsung download, langsung main tanpa tahu itu game apa gitu. Nah, waktu itu aku sempat download satu game, itu aku awalnya nggak tahu ini game apa. Gamenya itu tentang strategi perang tapi dengan latar waktunya itu sejarah perang dunia kedua. Sekarang gamenya udah nggak ada guys, jadi kalau teman-teman mau nyari udah nggak ada. Nah, awalnya kan aku cuma sekedar main doang, jadi kayak jadi jenderalnya, ngatur strategi perang, ngelawan musuh, kayak gitu. Nah, tapi lama-lama kan penasaran juga, kayak ini apa sih, kejadiannya kayak gimana gitu. Ya walaupun aku belum mencari tahu secara mendalam, tapi dari game itu kayak aku bisa mengerti beberapa hal, kayak semisal kayak, oh ternyata di zaman ini ada perang, terus negara-negara yang perang apa aja, kayak gitu. Nah, makin lama, akhirnya kan karena sudah bisa akses YouTube, Google, dan lain-lain, baru mulai cari-cari. Oh, ternyata kayak ini tuh kayak sejarah, dan ternyata asik banget buat dieksplor. Nah, sejak saat itu, aku mulai suka sejarah. Dan gak hanya terbatas di game aja, untuk sekarang belajar sejarah bisa
dari banyak sumber, kayak dari film, YouTube, dan lain-lain. Gitu guys. Oke, jadi kalau kita bisa lihat nih ya guys ya, jadi kalau dari dua teman kita nih, ternyata cara mereka untuk suka dan tertarik sama sejarah tuh beragam ya. Ada yang mungkin yang satu memang karena tertarik dari film, ya kan? Atau mungkin tertarik dari baca buku. Nah, yang satu lagi tertariknya dari games. Nah, ya ini Bapak juga suka sejarah juga karena suka baca, tapi juga nggak menutup kemungkinan juga suka karena main games juga gitu ya kan. Tapi yang jadi pertanyaannya saat ini, kalau kalian coba lihat teman-temanmu nih yang satu angkatan mungkin ya kan, itu banyak banget tuh yang kayak belajar sejarah tuh nggak semenyenangkan apa yang kalian pikirkan gitu. Bahkan mungkin cenderungnya itu cenderung membosankan. Nah, kalau menurut sudut pandang kalian sebagai mantan siswa nih ya kan, sekarang udah jadi mahasiswa nih, ya kan? Calon mahasiswa. Oke. Nah, kalau menurut kalian apa sih faktornya atau apa sih yang bikin teman-teman itu jadi bosen atau melihat sejarah itu jadi kayak membosankan gitu? Menurutmu gimana? Gapji dulu mungkin? Oke, kalau dari aku sendiri, sebenarnya yang paling mempengaruhi itu adalah bagaimana cara pengajar itu membawakan materinya. Karena kurang lebih sejarah itu hampir sama kayak buku sastra, kayak buku novel. Yang dimana, apa ya, kalau di buku novel, setelah bab 1 ada bab 2, dan bab 2 ada karena bab 1. Sama, sejarah itu juga kayak begitu. Satu peristiwa menghasilkan peristiwa lain, dan sebuah peristiwa ada karena peristiwa sebelumnya. Nah, gimana caranya supaya orang bisa paham? Yaitu dengan cara pembawaannya. Karena kan kalau semisal novel ceritanya bagus, tapi penulisnya nggak bisa membawakan dengan baik, orang juga nggak minat. Sama, sejarah juga gitu. Walaupun kita bisa eksplor banyak, tapi kalau kita gurunya yang membawakan tuh nggak bisa asik, itu kan juga kita jadi males akhirnya. Jadi kita hanya belajar hanya sekedar untuk dapat nilai saja. Nah, kalau dari pengalamanku sendiri sih, kebanyakan guru itu mengajarnya adalah karena ini dengan cara lihat textbook. Jadi kayak dari textbook dengan apa yang disampaikan atau dari PPT itu kayak plek-ketiplek. Jadi kita itu cuma sekedar baca, sekedar menghafalkan tanggal, orang-orangnya, tempat-tempatnya aja tanpa kita memahami bagaimana sebuah peristiwa itu berjalan dan memiliki dampak terhadap masa depan, atau mengeksplor bagaimana peristiwa ini terjadi sebelum-sebelumnya kayak gimana gitu. Oke, menarik. Kalau menurut Chris Perry gimana nih? Oke, kalau menurut pendapatku pribadi, aku mungkin sedikit sependapat dengan Kap J, karena salah satu penyebabnya siswa itu bosan sama sejarah itu biasanya karena pembawaan guru yang kadang flat, tidak asik gitu. Tapi para siswa itu mayoritas itu lebih seringnya itu mereka tuh bosan karena sejarah itu mereka anggapnya pelajarnya hanya mempelajari masa lalu, dan mereka tuh nggak tahu kalau misalnya itu juga berpengaruh juga di masa depan. Karena kan untuk membuat kebijakan yang lebih baik di kedepannya itu kita perlu belajar dari masa lalu atau suatu keputusannya. Nah, tapi ya teman-teman, mungkin banyak dari para siswa tuh lebih sering menganggap sejarah itu cuma baca buku, melihat teks, itu mungkin yang bikin bosan dan ngantuk. Aku pun ngakuinya itu bakal bikin ngantuk juga sih teman-teman. Nah, tapi ini ada sedikit solusi sih dari aku sendiri. Jadi biasanya kalau aku belajar sejarah itu nggak melulu dari buku gitu. Ya mungkin informasi lebih valid, tetapi mencernanya itu kadang lebih sulit. Jadi aku itu biasanya mencari video penjelasan kayak di YouTube, seperti Nadia Omara atau Kok Bisa gitu. Sama kayak apa, sepulang sekolah itu saya juga belajar sejarah di sana aku biasanya guys. Jadi lebih mudah dicerna lah kalau menurutku begitu. Gitu aja sih kalau menurutku. Oke, jadi kita tuh belajar sejarah tuh sekarang udah banyak banget fasilitasnya gitu ya kan, untuk yang untuk bikin kita jadi lebih tertarik untuk belajar sejarah gitu ya. Terus juga mungkin sudut pandang anak-anak zaman sekarang atau mungkin dari dulu gitu ya sampai sekarang tuh anak-anak lebih melihatnya sejarah tuh hafalan soal teks, soal tanggal, soal tahun gitu ya, atau tempat gitu. Padahal sejarah tuh nggak cuma melulu tentang menghafalkan hal itu, tapi kita bisa melihat kayak tadi yang disampaikan sama Chris sama si Gapje, kita ngelihat sisi positif atau hal-hal baik yang bisa kita pelajari untuk masa depan. Jadi kalau kalian nih guys ingat tentang mantan kalian, ya,
Jangan Waduh. cuma nginget jelek-jeleknya aja, tapi kalian juga bisa belajar dari apa yang terjadi. Kenapa kok bisa putus nih sama mantanku? Nah, kalian bisa pelajari untuk hubungan yang selanjutnya, gitu ya. Oke. Nah, di pertanyaan selanjutnya mungkin atau di apa yang Bapak pengen tahu dari kalian. Nah, kalian ini kan suka sejarah nih, dan kalian tadi udah sampaikan apa sih yang bisa jadi solusi buat belajar sejarah jadi menarik. Nah, Berarti betul. kalian pastinya punya satu tokoh sejarah yang menurut kalian tuh kayak menginspirasi gitu. Nah, kira-kira siapa nih tokoh sejarah yang menginspirasi menurut kalian? Siapa Chris dulu deh. Waduh. Sebenarnya tokoh inspirasi saya itu ada beberapa sih, Pak. Ini mau nyebut satu aja atau boleh lebih nih? Satu aja deh cukup. Satu aja. Mm-mm. Kalau menurut saya yang paling berpengaruh menurut saya itu Gus Dur. Kalau Dur. inspirasi saya. Hmm. Kenapa bisa Gus Dur? Karena kalau saya melihat Gus Dur itu tuh presidennya kayak gimana ya? Kayak agak nyeleneh tapi unik gitu pas dia memerintah Indonesia. Karena pas dulu itu kan ada tuh kebijakan di era Orde Baru itu kan Tionghoa itu kayak dilarang segala macam, segala aksinya itu teman-teman. Nah, Gus Dur ini mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 di kala itu. Sehingga akhirnya orang Tionghoa sekarang kan bisa tuh merayakan Imlek, Cap Gomeh segala macam itu sudah diizinkan oleh pemerintah sekarang. Jadi lebih terbuka gitu, dan juga orang Tionghoa itu sudah boleh menduduki jabatan pemerintahan beberapa. Sementara kalau dulu itu kan dilarang banget tuh. Jadinya, tapi yang unik juga itu teman-teman, Gus Dur itu katanya itu kadang selalu benar. Contohnya itu kayak waktu Jokowi menjadi gubernur, Gus Dur pernah meramal tuh, kamu nanti suatu saat akan jadi presiden, dan benar jadi presiden katanya dia. Itu sih unik, tapi nyeleneh. Oke. Mungkin bisa Bapak tangkap sih ke toleransinya ya terhadap umat yang berbeda gitu ya. Itu yang membuat Indonesia jadi apa ya? Keberagamannya itu sangat-sangat terasa saat ini gitu. Oke. Terima kasih untuk Chris. Untuk Iya. Gapje sendiri, mungkin tokoh inspirasimu siapa ya kira-kira? Kalau aku sendiri sih tokohnya agak underrated ya, nggak terlalu banyak dimension di pelajaran sejarah atau di pelajaran PKN, dan lebih vintage sih daripada tokoh Gus Dur itu tadi, lebih tua lagi, yaitu Haji Umar Said Cokroaminoto. Nah, beliau ini itu adalah pemimpin dari Syarikat Islam kan. Jadi kan Syarikat Islam itu didirikan sama siapa? Haji Samanhudi ya Pak ya? Dan diteruskan sama Pak Cokroaminoto ini. Beliau itu mendirikan kos di rumahnya, yang dimana kos ini ditinggali oleh orang-orang yang nantinya di masa depan itu memiliki pengaruh yang besar di sejarah. Jadi semisal kayak Bung Karno dan tokoh-tokoh yang mungkin agak kontroversial ya, seperti semisal Semaun dan Musso dan tokoh-tokoh yang lainnya yang agak kontroversial. Jadi yang menginspirasi saya itu adalah dari satu pribadi aja itu bisa melahirkan banyak tokoh-tokoh berpengaruh di bidangnya masing-masing. Oke, jadi iya sih kalau Bapak ngelihat Hos Cokroaminoto itu kan bapak bangsa ya. Iya. Jadi bapak atau guru bangsa, guru dari berbagai atau banyak tokoh-tokoh nasional yang kita udah kenal ya kan. Dan itu juga bisa menginspirasi kita juga gitu ya kan. Nah, kalau Bapak boleh bertanya nih, kalian udah punya Hos Cokroaminoto, punya Gus Dur. Pertanyaan Bapak, satu tokoh sejarah biasanya punya dua orang atau dua kubu yang melihat itu dengan cara yang berbeda. Mungkin kalau Chris ngelihat Pak Gus Dur nih itu dari sisi yang positifnya, tapi nggak menutup kemungkinan pasti ada juga yang melihat di sisi negatifnya, baik juga yang Hos Cokroaminoto. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kok tokoh atau peristiwa sejarah yang sama seringkali orang itu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurut kamu gimana? Gapje dulu deh. Ada beberapa faktor sih. Yang pertama itu adalah kita itu melihat seorang tokoh figur itu dari sudut pandang apa? Apakah dari sudut pandang sebagai keluarga, kerabat, atasan, bawahan, atau hanya orang biasa aja? Itu kan pasti mempengaruhi banget. Karena misalnya kita bahas tokoh A, keluarga pasti akan mengatakan berbeda kan dengan mungkin orang yang pernah jadi atasannya atau pernah jadi bawahannya, itu kan bisa beda.
Terus yang kedua, sumber informasi yang kita pakai untuk mengenal suatu tokoh sejarah. Kan kalau di dalam pelajaran sejarah sendiri itu ada sumber informasi primer sama sekunder ya Pak ya? Betul. Nah, kalau dari sudut pandang primer, itu kan berarti informasi tersebut berasal dari yang sejaman dengan tokoh yang dibahas. Bisa jadi dari orang yang memang hidup di zaman itu, tulisan-tulisan yang dibuat oleh tokoh, dan lain-lain yang masih sejaman. Sedangkan kalau yang sekunder sendiri, itu kan mengumpulkan informasi-informasi lainnya untuk menyempurnakan. Gitu. Nah, tergantung kita mempelajari dari apa. Semisalkan nih, kalau kita belajar tentang Bung Karno, biasanya kita kan mempelajari Bung Karno itu dari buku pelajaran sekolah, jadi kayak pelajaran sejarah dan PKN ya Pak ya. Nah, tentunya apa yang kita paham tentang Bung Karno itu pasti akan berbeda dengan orang yang memang hidup di zamannya dia. Gitu. Jadi bisa dibilang kita memandangnya pasti berbeda karena kita sendiri pun mengenal orang ini dengan cara yang berbeda dari orang-orang di zamannya. Gitu. Oke, menarik jawabannya ya. Kita bisa ngelihat dari berbagai sudut pandang tergantung apa relasi kita gitu sama si tokoh ini atau peristiwa sejarah ini gitu ya. Oke, Kak C. Kalau Chris, gimana Chris? Oke, kalau menurutku pribadi itu benar seperti yang dikatakan Kak C juga. Itu tergantung dari orang-orang yang melihatnya, entah itu dari sisi sebagai korban ataupun teman dekatnya. Nah, aku ibaratkan saja seperti Presiden B.J. Habibie ya. Jadi kalau di Indonesia kan Habibie kan dikenal sebagai orang yang pintar tuh, bisa membuat pesawat N250 Gatot Kaca, dan juga dia berhasil memperbaiki ekonomi di kala 98 tersebut yang pada saat itu sempat kerusuhan. Nah, tetapi yang buat orang-orang ini cukup kesal dengan Habibie pada saat itu juga itu karena dia melepas Timor pada saat itu, yang sekarang berdiri menjadi Timor Leste, Pak. Mungkin bagi pendapat beberapa masyarakat ya, itu seolah-olah Timor itu sudah menjadi wilayahnya Indonesia kan dianggapnya. Padahal aslinya itu bukan, mereka itu aslinya negara yang pada awalnya itu terbagi menjadi dua kubu. Ada yang ingin memiliki ideologi tersendiri atau menjadi negara sendiri, dan juga ikut dengan Indonesia. Yang pada akhirnya kan di era Orde Baru, tim-tim ini ikut dengan Indonesia. Nah, tapi pada akhirnya di era Habibie atau reformasi, Timor ini akhirnya dilepas oleh B.J. Habibie dan menjadi Timor Leste di masa sekarang. Nah, pendapat masyarakat jadi beragam pada saat itu juga kan. Ada yang menganggap Habibie ini pintar dan mengurus ekonomi dan juga mengurus negara, tetapi dia gagal untuk mempertahankan Timor pada saat itu. Jadi, lebih tergantung persepsi orang-orang masing-masing. Ada yang lebih mengutamakan sisi positifnya, ada juga yang sisi negatifnya. Tapi kita juga harus melihat kedua sisi tersebut, baru bisa menilai tokoh tersebut, teman-teman. Jadi jangan hanya dilihat salah satunya aja, intinya begitu. Oke, terima kasih untuk pendapatnya ya. Nah, mungkin Bapak punya satu pertanyaan lagi nih, kalau yang relate sama kehidupan kalian atau generasi kalian. Menurut kalian nih, generasi muda zaman sekarang udah peduli nggak sih sama sejarah bangsanya? Gitu. Udah peduli nggak? Singkat aja deh, menurut kalian deh, singkat aja. Gimana? Dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Chris dulu deh. Aduh, oke, baiklah. Kalau aku pribadi, satu kata teman-teman, kurang. Kenapa bisa kurang? Karena rata-rata anak-anak di zaman sekarang itu lebih ke FOMO kalau soal sejarah. Jadi kayak, misal, aku ambil kasus yang ini ya, yang paling terkenal aja, rupiah lagi melemah lah. Itu langsung bawa-bawanya itu ke masa lalu, permasalahan yang sempat terjadi itu, reformasi itu dibawa-bawa, padahal mereka nggak tahu penyebab sebenarnya itu bagaimana. Gitu sih. Jadi yang aku sayangkan itu anak-anak itu cuma ikut-ikutan FOMO, cuma sekali mendengar aja, oh gini, ya udah, tapi nggak diteliti lebih dalam lagi sama mereka. Itu sih kalau menurutku. Gimana? Kalau menurutku sendiri sih agak 50-50 sih sebenarnya. Di satu sisi mungkin untuk anak-anak generasi sekarang itu memang bisa dibilang lebih melek sejarah kan, karena adanya akhir-akhir ini banyak hal-hal yang kontroversial yang akhirnya dihubungkan dengan sejarah. Itu kan berarti kan secara nggak langsung sebagai generasi muda kita itu mulai mencoba untuk
melihat nih di masa lalu itu ada apa gitu dan dihubungkan dengan peristiwa saat ini. Tapi di sisi lain saya juga merasa kalau anak zaman sekarang itu masih belum memiliki minat yang sangat kuat banget di sejarah. Karena ya kembali lagi di pembahasan yang awal, karena di beberapa tempat sejarah itu disampaikan dengan cara yang membosankan, yang akhirnya minat anak-anak untuk belajar sejarah itu mungkin bisa dibilang kurang. Jadi 50-50 guys. Oke. Berarti ini pengen kalian menjawabnya bareng-bareng ya. Di era modern ini, belajar sejarah tuh penting atau enggak sih? Penting. Nah, oke. Penting ya. Jadi buat kalian belajar sejarah tuh penting guys. Itu. Kenapa kok penting? Siapa dulu nih? Kapci dulu. Ya Kapci dulu deh. Kenapa kok penting? Oke, pentingnya gini, karena segala sesuatu yang terjadi di zaman sekarang itu, kalau menurutku sendiri itu bukanlah sesuatu yang kebetulan. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti memiliki pola, memiliki alurnya masing-masing gitu. Yang dimana apabila kita mempelajari sejarah, kita bisa menemukan pola yang serupa. Seperti contohnya ya, aku nggak bakal jelasin yang lengkap banget, yang runtut banget, tapi kurang lebih hampir memiliki pola yang sama, yaitu demo yang Agustus kemarin 2025 dengan reformasi 98. Itu kalau kita melihat dengan lebih detail, kita melihat sejarahnya, itu memiliki pola atau alur yang sama. Jadi menurutku untuk belajar sejarah itu sangatlah penting. Tujuannya apa? Apabila kita mengetahui bahwa sebuah hal itu adalah hal yang buruk, maka kita sebisa mungkin menghindari. Tapi apabila itu hal yang baik, ya kita usahakan supaya bisa terjadi lagi di era kita. Oke, menarik jawabannya. Ya, kalau menurutku sih penting itu karena kita bisa mempelajari masa lalu ya teman-teman. Jadi intinya tuh kayak kita kalau misal menjalankan suatu event. Nah, tapi event sebelumnya itu kita juga sudah pernah menjalankan. Kita sudah tahu nih kekurangannya apa, kelebihannya apa. Jadi kayak evaluasi gitu teman-teman. Nah, pentingnya belajar sejarah itu ya kita evaluasi dari masa lalu itu penyebabnya gimana. Kalau misal penyebabnya itu karena ini masalahnya. Nah, kita usahakan di masa sekarang itu jangan sampai masalah itu jadi lagi. Kalau bisa dihindari malah. Dan berusaha mengimprovisasinya menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian nih ada masalah di masa lalu nih, terus sama lagi kejadian kayak sekarang. Masa kalian mau ambil kena masalah yang sama? Kan berarti kan tutup lubang, jatuh ke lubang lagi yang sama dong. Nah, itu. Kilas muka gosok gigi evaluasi. Ya. Jadi mungkin ini bisa jadi penutup ya untuk podcast kita kali ini. Jadi untuk kalian guys yang nontonin kita di Sumatera Gak Beropini edisi saat ini, sejarah tuh penting banget. Bukan karena kita harus menghafal tanggal, bukan karena kita harus menghafal tempatnya atau tahunnya, tapi lebih ke itu yang tadi disampaikan sama teman-teman kita, evaluasi dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita bisa ulangi lagi atau mungkin bisa kita kembangkan lagi. Mungkin segitu aja untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Chris dan juga Kapci ya. Sama-sama. Sukses buat kuliahnya ntar lagi ya masuk Yes, ke yes. zaman mahasiswa, dan kita akan kembali lagi di podcast Sumatera Gak Beropini di edisi selanjutnya. Jadi tetap pantengin aja YouTube kita, dan juga jangan lupa untuk di-share, di-like, dan juga di-subscribe. Mungkin itu aja kita sampaikan. Terima kasih juga ya buat semuanya, tim di belakang. Nggak mungkin kita nggak ngomong terima kasih ya. Udah aja deh. Kalau gitu, sampai ketemu lagi guys. Bye. Bye-bye. Bye.